Halo semuanya, balik bersama gue Harun di channel Bokuchan. Oke, ini adalah spoiler pertama dari gua yang sudah nggak gua janjiin sih, tapi kalian selalu minta apa terjadinya, apa gimananya selalu kalian minta. Ini jawabannya. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, benar-benar 100% tidak mau terkena spoiler, nggak usah nonton video ini. Jadi nggak usah lama-lama, bener-bener gua ini bikin video dadakan. Gua tidak ngebikin skripsi, jadi kita ngobrol ala temenan aja. Nanti gua masukin video dikit-dikit, tapi bukan video leak ataupun bocoran. Gua takut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini. Part pertama, penjelasan film High and Low Towards Cross kali ini. Oke, pertama-tama yang akan gua kasih tahu, mungkin kesan pertama gua nonton film ini, gua sudah jelaskan di vlog gue yang tadi barusan gue upload banget. Gue kasih nilai 9,5/10. Gue bisa bilang hampir 99 lah ini ratingnya. Ini gila banget keren. Jadi filmnya itu langsung di tas gitu, langsung dibabat abis dari semua aspek gitu. Maksudnya jadi gue nonton selama hampir 2 jam itu film. Gue nggak apa ya, gue nggak nyantai, gue nggak apa gitu. Gue kayak bener-bener konsentrasi ingin memahami isi dari filmnya gitu. Kalau di film sebelumnya kan jelasin tentang Fuji yang masuk lagi ke Oyako, sedikit lah dramanya gitu. Kalau sini bener-bener kayak dari Oyako masuk ke Suzuran, ke Hosen, ke Ebara, langsung dihajar semua nih. Yang anak-anak Ebara kenal sama Todoroki, yang ini. Semua spoiler, semua leak, semua yang udah di-upload oleh pihak High&Low di trailer itu masih kayak nggak nyangka gitu bakal nantinya yang akan terjadi di filmnya gitu. Sayang banget ya, filmnya mungkin akan tayang cuma di Jepang, nggak tahu ada di grup-grup WhatsApp bahwa akan tayang di Indonesia, gua nggak tahu. Di Netflix juga akan tayang beberapa bulan, itu kayaknya nggak mungkin karena Netflix baru rilis mungkin setelah ada DVD-nya gitu. Soalnya Jepang itu bukan kayak negara-negara Amerika yang maju. Jepang itu benar-benar kayak ngulik masalah penghasilan gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke part pertama. Yang pertama pada film kali ini menjelaskan yang pertama dulu nih, scene pertamanya itu muncul ada Amagae yang melihat wilayah Sword dari sebuah SMA. SMA-nya siapa? SMA-nya itu yang dilawan oleh anak-anak dari Ebara. Itu adalah SMA yang deket dengan wilayah Sword. Di situ pokoknya Amagae kayak ngomong, gua harus ibaratnya ya menguasai suatu wilayah di Sword melalui Oyako, karena Oyako salah satu Sword. Tapi kan Swordnya itu kan sudah diputusin oleh anak-anak paruh waktu oleh Murayama. Jadi kan sebenarnya kan si Fujio itu kan tidak ada hubungan dengan Sword. Coba kan yang lainnya kan nggak tahu. Jadi makanya Amagae ingin menguasai Sword, salah satu wilayah Sword yaitu Oyako. Kalau kalian tahu juga di trailer yang dimana ada Ebara yang melawan anak SMA yang sudah pernah gue jelaskan, kayak ini SMA siapa gitu, alma maternya putih, celananya putih gitu. Terus juga ada Kamasaka yang didatangi oleh Amagae yang kayak menunjukkan sebuah foto, ternyata itu bukan foto. Amagae cuma kayak gini-gini doang. Ternyata mereka itu langsung berkumpul jadi satu kesatuan. Yang gua katakan si Amagae ini merekrut Kamasaka dan Ebara, tapi ternyata mereka sudah menjadi satu kesatuan gitu dan punya tempat tongkrongan tersendiri. Tapi anehnya nih, Ebara nih kayak nggak suka aslinya mah gabung dengan Senomon gitu kan, lewat si Amagae ini. Sebenarnya anak Ebara nih nggak suka. Cuman karena tujuannya si Oyako dan anak-anak Ebara punya masalah dengan Todoroki,
rumahnya Todoroki. Kan waktu itu pernah gue bilang, anak-anak Ebare ini kan bilang Aitsura dakewa oretachi morau. Aitsura itu artinya mereka. Merekanya itu adalah Todoroki ataupun fraksinya Todoroki. Nah, maksudnya itu kenapa Ebara ingin gabung dengan Senmon? Karena ingin melawan Todoroki. Makanya dia nggak masalah untuk gabung. Tapi untuk Kamasaka, karena emang dia nggak ada tujuan, emang sekolahnya kan disebut sekolah pakai bersenjata. Makanya dia gabung-gabung aja, apalagi dikasih duit. Itulah scene pertama. Jadi sebenarnya Amagais itu udah bukan ngerek, udah punya 3 aliansi gitu, udah mempunyai kekuatan gitu. Dan juga Amagai itu ke Senmon itu murid pindahan, bukan asli murid Senmon. Yang murid asli Senmon adalah Saboten. Sebenarnya ntar gue jelasinnya nanti sih. Oke, lanjut ke scene kedua ataupun tragedi kedua, yaitu tragedinya itu langsung ke dimana Fujio mendatangi Suzuran pada trailer kedua, gitu kan, yang Oyako no Sanganen Hanaoka Fujio dayo. Oke, gue jelasin dari awal banget ketika dia masuk ke Suzuran. Pertama, Fujio berdiri di gerbang Suzuran. Dia sambil ini nih, pokoknya dia gelo segelo-gelonya. Dia tarik nafas, gitu. Masuk nih dia nih, masuk nih. Setelah masuk nih, itu tuh agak jauh tuh sampai ke tempatnya Kamui yang waktu perkenalan sama si Fujio. Agak jauh tuh. Nah, ketika agak jauh nih, di situ kan lewatin beberapa anak-anak dari Suzuran. Dan itu nggak ada yang ngeh bahwa dia itu bukan anak Suzuran. Karena gue bilang alma maternya warnanya hitam. Setelah dia nyari, naik tangga, ketemu tuh sama Kamui yang lagi duduk di atas. Fujio bilang, "Halo, Lao imaska?" Kata di Fujio bilang gitu, kayak Lao imaska? Hai gitu kan. Ada Lao enggak? Si Kamui berdiri langsung nengok ke bawah kan, Fujio lagi di bawah. Kata si Kamui, "Lah, lu siapa?" Ketika Kamui bilang kayak gitu, anak-anak Suzuran ini langsung tadinya lagi bermain, lagi apa sama teman-temannya langsung kaget. Langsung ngadepin ke Fujio semua. Yang tadinya kan nggak nyangka nih, dikira dia anak Suzuran, tahu-taunya bukan. Orang masa anak Suzuran nggak tahu Lao, orang dia tuh nyari Lao ke situ gitu. Terus kata si Kamui, "Lu siapa?" Kenalan lah Fujio, yang Oyako no Sanganen Hanaoka Fujio dayo. Yang iya, gua Hanaoka Fujio dari Oyako. Dia ketawa, dia tuh sambil senyum-senyum dan ketawa. Si kamu bilang, "Lah, Oyako." Baru ngomong kayak gitu doang, suruh tuh turun dari anak yang di sekelilingnya Fujio. Langsung lah Fujio dikeroyok sama anak-anak yang ada di Suzuran di situ. Lagi dikeroyok, walaupun Fujio dikeroyok, Fujio menang dikeroyok nih. Datanglah Binzo dari atas, tas, bus turun ke bawah, das gitu kan. Si Binzo ini lawan Fujio kan, saling hantem, saling pukul, lawan Fujio nih. Tapi anak-anak yang di sekelilingnya juga karena tahu si Binzo ini orangnya gila ataupun zombie, ya kan, emang zombie, udah dijelasin zombie. Dia juga ngelawan anak-anak Suzuran yang lainnya gitu. Jadi di situ tuh bukan Fujio dikeroyok semuanya. Jadi si Binzo-nya juga ngelawan anak Suzuran juga, si Fujio-nya juga ngelawan anak Suzuran gitu kan. Pokoknya situ kacau lah. Dan ada di trailer juga video klipnya balistiknya itu sendiri yang tentang Suzuran, bahwa ada yang bilang Binzo pingsan terus bangkit lagi. Emang itu ada. Binzo dipukul sama Fujio, sempat kayak pingsan gitu, tapi nanti dia bangun lagi. Mode zombinya ya on. Ada. Terus juga gue pernah bilang bahwa yang Fujio hajar itu terus kan ada menggelinding itu kan gue bilang kan itu Binzo. Ya benar, itu Binzo. Binzo dipukul oleh Fujio sampai muter gitu pokoknya mah. Terus kedua, gue juga udah bilang Binzo kalah di sini. Karena apa? Waktu pas ada di trailer ntar juga gue masukin. Waktu pas kameranya ke atas, yang jatuh itu Binzo. Benar, yang jatuh itu Binzo. Binzo jatuh 2 kali. Yang pertama jatuh masih bisa bangun lagi karena mode, pokoknya bukan ngaktifin mode zombie, cuman dia bangun lagi karena masih kuat. Di situ Fujio tuh kayak udah dipukulkan sama si Fujio. Si Binzo ini jatuh.
Terus kata Fuji nih, cuma gitu doang gitu kan. Dalam hati dia kan, terus tiba-tiba bangun. Nah Fuji tuh kaget, loh kok bangun lagi gitu. Padahal udah kencang banget. Udah gitu kan brutal si Binzo. Tapi ya si Fujio-nya lebih brutal lagi. Si Binzo jatuh lagi. Dan pertarungan antara Fujio dan Binzo, gue bisa mengatakan Fujio menang. Fujio menang lawan Binzo. Binzo kalah. Binzo kalah karena Binzo jatuh. Kalau nggak salah gue agak-agak lupa. Kan si Kamui turun dari bawah, dari atas ke bawah sama si Mercy nih. Kamui itu kalau nggak salah anak kelas 2. Ya, Kamui itu anak kelas 2. Dari bawah itu naik ke atas, naik tangga itu kan ada si Yamaguchi Magoroku. Dia bilang kayak, dia sambil gini-gini kayak bilang gini, ini kok ada rame-rame, ada apa ya gitu kan ya. Nah terus Fujio si itu tuh dikerubutin gitu tuh. Terus si Yamaguchi Magoroku itu bilang gini, kamu siapa katanya? Oyako, Hanako Fujio dari kelas 3 Oyako gitu. Terus Oyako katanya, Oyako gitu. Terus kamu bilang nih yang anak kelas 2 nih, oh Oyako yang kemarin itu berantem atau tawuran sama si Hosen gitu. Dijelasin tuh sama si Kamui. Ditanya nih Fujio nih, kamu ngapain kesini gitu. Gua mau ketemu sama Lao gitu, kata dia gitu. Terus kata si Yamaguchi ini, Yamaguchi Magoroku, pokoknya dia nih ngomong ke Fujio, kalau mau ketemu Lao itu harus antri kayak gitu. Kalau mau ketemu sama tuan gua, lu harus antri. Antrinya gimana katanya tuh. Langsung kan Magoroku, si Yamaguchi Magoroku ini langsung nendang Fujio, kan ada di trailernya gitu kan, ditendang terus tangkis. Inilah syaratnya gitu kan, kata si itu kan. Kata dia des gitu kan, ditangkis. Fujio ngomong apa coba? Oh ini syaratnya, kan bisa ditangkis kan. Kaget nih yang nendangnya nih, kaget nih. Tapi Fujio ngomong kayak gini coba, tapi lebih kuatan Todoroki katanya. Kata Fujio bilang Todoroki lebih kuat katanya gitu. Yang gak direspon karena gak ada yang kenal siapa Todoroki itu gitu kan. Ya kita tahu sendiri Todoroki kan pernah nendang Fujio kayak gitu juga dan gak jatuh kan. Dan ya Fujio bilang lebih kuatan Todoroki ketimbang Magoroku. Ya, terus gitu tuh honya ngomong pokoknya nggak jelas apa sih pokoknya. Nah terus dateng nih anak kelas 1 dari Suzuran, kalau nggak salah anak kelas 1 ya. Pokoknya dateng Nishiya sama Komagata. Nishiya sama Komagata. Nih yang dua orang ini. Ini. Dateng nih dua orang ini nih. Fujio dipersilakan untuk pergi lagi. Fujio nih dipersilakan untuk pergi lagi. Pokoknya jelasin di situ. Nishiya sama Komagata ngomong ke Binzo, Anta katanya, maksudnya kamu nggak masalah tah itu dibiarkan pergi begitu doang gitu kan. Akhirnya kan ya si Fujio kan disuruh pergi lagi karena suruh ngantri untuk ketemu sama Lao kan, masih belum saatnya gitu kan, disuruh pergi lagi. Terus si anak kelas 1 ini bilang nggak apa-apa, cuma dibiarin pulang aja gitu, kata si dia kan. Bener kan, kata fans Pro Zero kan pada bilang kalau udah masuk ke Suzuran dia nggak bakal bisa pulang. Tapi kenapa Fujio dibiarin pulang? Terus si Mercy ini bilang, pokoknya intinya mah tentang orang yang mau nemuin Lao, apalagi bisa nahan tendangan yang tadi gitu kan, bisa ngalahin Binzo dan datang ke Suzuran sendirian. Fujio itu orang kedua. Orang pertamanya itu adalah Sachio. Nah makanya dipersilakan untuk pulang karena dia orang istimewa gitu. Pulang nih Fujio nih, turun tangga lagi kan, tadinya habis naik tas. Nah di situ ketemu Lao yang sini tuh. Setelah ketemu Lao nih di belakangnya si Lao ini ada Seta Kensuke Senta yang anak kelas 2. Yang ini. Ketemu sama, jadi si Setanya itu di belakangnya si Lao. Fujio udah ngerasain auranya Lao nih pas ketemu kan, makanya kan matanya kan beda. Waktu itu kan gue juga udah jelasin bahwa Lao ini nggak kenal Fujio, tapi Fujio kayaknya tahu Lao gitu sekilas doang. Terus waktu pas udah lewat pas gitu, si Fujio kan udah di bawah, si Lao udah di atas. Bilang Lao katanya gitu kan. Tapi Lao nengok. Si Lao nengok, tapi diganggu sama Seta. Ngapain kamu? Sana pergi katanya gitu kan.
kata si setanya nih, si yang ngikutin si Lao nih. Akhirnya di situ nggak terjadi apa-apa, cuman langsung aja dipanggil kayak Lao-nya langsung manggil Seta langsung pergi aja udah, jangan diladenin gitu. Nah itu adalah part pertama dari, gila, satu part pertamanya 17 menit. Abis itu kan Fujio akan ke Hosen. Jadi part kedua Fujio akan ke Hosen. Di situ bukan untuk meminta bantuan Hosen. Yang gue pernah kasih tahu foto di mana ada Fujio yang bukan bertunduk. Ini di sini kan kalau nggak salah di sininya nih ada Fujio di sininya nih. Bukan karena ini kan, ini di sininya ada Fujio. Nah di situ ada Fujio. Di situ tuh ya nantilah kita jelasin di part kedua. Sekian dari saya, Sekali sama Desta.